Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dan dilancarkan juga segala rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu blue ocean dan apa itu red ocean. Jadi sebenarnya blue ocean atau red ocean ini adalah istilah dalam marketing uh, tentang seberapa banyaknya kompetitor yang ada dalam industri atau bisnis yang teman-teman jalanin. Sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya nih teman-teman memilih usaha ayam geprek ya. Secara industri kuliner ayam itu bisnis ayam geprek itu lumayan banyak pesaingnya gitu ya. Kalau ya kita bisa sebutin kayak zaman dulu ada Pak Gembus, terus ada ayam geprek bensu gitu kan, terus ada ayam geprek, terus ada geprek gocik gitu kan. Nah, merek-merek itu kan sudah lumayan uh, mempunyai nama ya, memiliki brand ya di uh, mindsetnya masyarakat gitu. Nah, begitu juga ada juga beberapa UKM atau beberapa brand yang dimiliki oleh UKM yang namanya masih belum terlalu tenar, tapi bisnis yang seperti itu banyak gitu. Ayam geprek lain tuh banyak. Nah, eh, ketika sebuah bisnis atau ketika sebuah industri sudah memiliki pemainnya itu lumayan banyak atau kategori banyak, biasanya di marketing kita menyebutnya itu red ocean. Jadi analoginya gini nih teman-teman. Contohnya mancing nih misalnya nih, teman-teman. Teman-teman naik kapal pergi ke tengah laut gitu kan. Terus di tengah laut itu ternyata setelah dicek atau setelah ngobrol dengan orang-orang daerah sekitar yang memang biasanya kerjanya sebagai nelayan gitu ya, mereka ngasih tahu nih, mas di bawah sini itu lumayan banyak nih apa namanya ikannya gitu. Jadi kalau mas mau mancing bagus nih di sini karena ikannya cukup banyak gitu. Nah, pastinya kan gini, ketika banyak orang yang tahu kalau di bawah situ di titik itu, titik lokasi itu banyak ikannya, otomatis kan semua orang akan ngumpul di situ. Nah, ikan di bawah laut itu bisa dibilang sama dengan uh, omset ya, atau nilai dari produk ketika itu produk tersebut dimunculkan laku. Nah, itu nilainya tuh ikannya itu sama dengan omset lah, pendapatan gitu. Nah, semakin banyak ikannya, semakin banyak pula pemainnya. Jadi pastinya teman-teman ketika mancing di situ, karena udah banyak orang yang tahu kalau di bawah itu ada banyak ikannya, nah teman-teman pasti banyak pesaing tuh. Banyak pasti pemancing-pemancing lain yang akan mancing di sekitar situ gitu, karena mereka juga pasti sedikit banyak pasti tahu di daerah situ banyak ikannya gitu. Nah, begitu juga dengan bisnis. Jadi ketika uh, teman-teman ngerasa wah ayam geprek banyak banget, udah banyak, udah susah, pasti ujung-ujungnya saingan harga gitu ya. Nah, eh, itu akan saya bahas kalau masalah harga ya, persaingan harga itu akan saya bahas di video selanjutnya. Tapi semakin banyak pemainnya, yang saya mau jelasin sekarang, semakin banyak pemainnya, itu sebenarnya malah bagus. Kenapa? Itu menandakan bahwa market di industri tersebut sudah matang. Demand-nya banyak, permintaannya banyak, supply-nya juga banyak dari banyak pemain ini gitu. Karena balik lagi prinsip ekonomi kan, ketika permintaannya banyak, supply-nya harus bisa mencukupi. Supply-nya banyak tapi permintaan sedikit, industri itu, bisnis itu akan lesu, akan kolaps gitu, akan bangkrut gitu.
Jadi ini udah ngomongin supply dan demand. Jadi eh, red ocean tuh analoginya seperti itu. Jadi ketika sudah banyak pemancing yang melakukan aktivitas memancingnya di lokasi atau di titik tersebut, berarti eh, itu bisa dikatakan red ocean. Kalau blue ocean sebaliknya. Kalau blue ocean, teman-teman tahu nih, wah ini produk akan booming nih, tapi belum tahu kapan gitu. Pemainnya belum banyak nih. Let's say misalnya cuman yang teman-teman survei, yang teman-teman analisa ketika mau mulai bisnis itu uh, mungkin ada 3 atau 4 kompetitor gitu yang benar-benar yang teman-teman tahu gitu ya. Nah, pas teman-teman jalanin, omset teman-teman bagus gitu kan. Terus teman-teman coba survei ke kompetitor lain, ternyata mereka juga lumayan ramai gitu. Nah, itu teman-teman tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya, kapan bisnis itu akan booming gitu. Kita bisa contohin kayak kopi kenangan, kita bisa contohin kayak janji jiwa gitu, Starbucks gitu. Nah, Starbucks, nah ini contoh lain ya, contoh lain case mengenai Blue Ocean dan Red Ocean. uh, Starbucks ketika belum ada janji jiwa, kopi kenangan dan lain-lain itu, mereka bisa dibilang main di ranah Blue Ocean karena kompetitornya ada, kompetitor Starbucks itu ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, ketika uh, janji jiwa masuk, kopi kenangan, fore segala macam itu masuk, dan mereka langsung tiba-tiba membesar, walaupun bukan di marketnya Starbucks, tapi industri kopi sudah mulai jadi, sudah mulai matang ketika baru masuk tuh. Nah, ketika si pemain-pemain kopi kenangan, janji jiwa, fore dan lain-lain ini membesar, industri itu akan matang dengan sendirinya. Karena ketika mereka matang, itu akan relate dengan permintaan atau demand yang besar gitu. Karena sebuah usaha nggak akan besar kalau demandnya nggak banyak gitu, nggak besar juga gitu. Jadi kalau demandnya besar, ya otomatis industrinya akan membesar gitu teman-teman. Starbucks tuh sebagai contoh ya. Jadi dia dulu bisa dibilang di Blue Ocean, terus ketika sudah banyak pemainnya, walaupun beda market ya, uh, industri kopi yang tadinya Starbucks cuman dengan beberapa kompetitornya, sekarang Starbucks dengan banyak kompetitor walaupun beda market, tapi berarti kopi ini sudah menjadi industri yang luar biasa besarnya. Jadi Starbucks bisa dibilang mungkin di marketnya Starbucks mereka tetap di Blue Ocean, tapi secara industri kopi, jika dilihat dari keseluruhan, Starbucks udah ada di Red Ocean gitu. Gitu teman-teman. Jadi semoga penjelasan atau analogi yang saya berikan mengenai Red Ocean dan Blue Ocean bisa teman-teman tangkap. Semoga bermanfaat juga, semoga menginspirasi buat teman-teman untuk menentukan pilihan nih, mau bisnis di mana, mau bisnis apa, itu bisa dilihat dari Red Ocean dan Blue Ocean-nya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk follow, di like dan di favoritin video dari saya yang ada di TikTok, di Cara Cerdas channel TikTok. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan komen, share juga di Cara Cerdas di channel YouTube saya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.